Saya adalah orang yang hobi membaca website, membaca buku, membaca tulisan-tulisan yang menurut saya penting dan menginspirasi orang lain dan bisa membuat orang lain bisa lebih paham apa yang sedang terjadi dan memprediksi apa yang akan terjadi di hari-hari, bulan-bulan, atau tahun-tahun mendatang. Apa saja kesalahan Bashar al-Assad sampai dia jatuh kekuasaannya? Kesalahannya dia adalah dia tidak mau mengundurkan diri. Kalau sejak awal revolusi Syria itu dia mengundurkan diri, kemudian tidak berurusan dengan pemerintahan, keluar dari pemerintahan, intinya pensiun ya, tidak ikut campur tangan, maka dia masih selamat, dia bersama keluarganya. Tapi yang terjadi apa? Dia malah menggunakan kekuatan militer untuk membunuh rakyatnya sendiri yang membelot melawannya, ya, atau yang ingin dia mundur dari jabatan. Lalu di saat krisis-krisis sebelum pandemi, mulai ada resesi, kemudian pandemi, kemudian new normal, kemudian ekonomi resesi masih lanjut. Dia bukannya memperbaiki dirinya dengan tokoh revolusioner supaya damai saja atau gencatan senjata, atau minimal dia meminta suaka atau apalah gitu. Tidak taunya dia tetap malah membangun bunker-bunker di bawah tanah untuk menyimpan stok makanan, menyimpan stok barang-barang mewah koleksinya dia. Dia malah hidup bermewah-mewahan, sedangkan para pejabat yang lain juga punya masalah ekonomi, punya masalah dengan militer, karena militer meminta gaji lebih, ya, dan juga tidak ada perbaikan, ya. Korupsi berlanjut, suap menyuap berlanjut, pengkhianatan berlanjut dari bawah sampai menjalar ke atas. Akhirnya ujung-ujungnya dia bukannya menyelamatkan rakyatnya, malah menyelamatkan dirinya. Harusnya dia melepaskan orang-orang yang mereka penjara secara zalim, ya, tahanan-tahanan politik atau tahanan-tahanan yang tidak ada urusan dengan politik. Harusnya dilepas, tidak. Dia dengan penuh kejam, tidak punya perasaan, kabur ke luar negeri dan membiarkan orang-orang yang terzolimi tetap di penjara dan tetap tersiksa. Kalau kalian tahu ceritanya itu, sangat mengerikan ceritanya itu. Penjara di Syria itu sangat mengerikan. Lalu di sini Anda lihat, memang nggak ada kekuasaan itu abadi, nggak ada. Kekuasaan suatu saat akan berakhir, siapapun itu. Mau namanya presiden, raja, sultan, suatu saat dia akan meninggalkan jabatannya. Namun, hanya ada dua hal yang membuat negara itu bertahan. Harus pergantian kekuasaan, atau negara itu akan bubar dengan sendirinya. Kalau penguasa terlalu kuat, pejabat terlalu kuat, pajak dinaikkan terus, tarif-tarif yang lain dinaikkan, rakyat tidak kuat, akhirnya ekonomi tidak tumbuh, tetap malah melemah, terjadi kekacauan, negara bisa pecah, ya. Hanya dua kemungkinan, negara pecah atau pemimpinnya yang harus diganti, atau sistem kenegaraannya yang harus di reset, ya.
Dan ini sudah hal yang normal terjadi di seluruh dunia, ya. Terjadi di seluruh dunia. Indonesia juga pernah mengalami itu di masa Soekarno, kemudian di masa Soeharto, kemudian masih berlanjut itu ya. Setelah masa Soeharto, Indonesia masih belum benar-benar stabil, masih ada koruptor-koruptor. Lalu di zaman SBY mulai agak stabil, kemudian sampai awal era Jokowi. Tapi ke tengah-tengah era Jokowi mulai terjadi kebobrokan, ya. Ini bukan saya yang ngomong, ya. Saya dapat banyak cerita dari orang dan kalian sudah tahu di media. Dan organisasi ini sudah mengumpulkan data-data itu, ya. Ini tertulis, ya. Nanti kalian baca sendiri di websitenya. Kalau yang namanya fasad, bahasa Arabnya korupsi itu fasad, ya. Ya, fasad. Kalau fasad itu sudah dari level bawah sampai tingkat atas, kemudian tidak dibersihkan, tidak difilter, ya sudah, ya, akan semakin kumuh dan akan semakin menjalar sampai remuk sudah, remuk. Hanya dua obatnya, ganti presiden atau ganti model negara baru. Seperti itu. Jadi ini adalah nasihat, ya. BLT itu tidak bisa terus-menerus menolong ekonomi, tidak bisa. Begitu juga dengan subsidi, ya. Jadi seorang pemimpin Indonesia dia harus lebih visioner, harus berpikir untuk negerinya, bukan berpikir untuk WEF atau para elit itu terlalu manut sama proyek visi 2045. Visi 2045 atau agenda karbon itu buang aja ke tempat sampah, jangan dipakai. Ya, kita harus, orang Indonesia harus membuat agenda sendiri, ya. Agenda kafir tidak akan bisa membuat negara ini sejahtera. Yang terjadi ya seperti sekarang ini, ya. Sekian, semoga bermanfaat.